Okay, before we start the material today, I would like to remind you to click subscribe, like, and comment, and happy watching, guys! Hi, welcome back to my channel. How are you today? I hope that you are always fine, happy, healthy, and tetap bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Okay, today we are going to talk about expressing request and offers. Materi ini mencakup tentang models of request, models of permission, dan models verb to offer help. Apa sih models tuh, gitu kan? So, without further ado, let's move on to the next slide. Tada! Yes. Pertama kita harus tahu dulu apa sih model auxiliaries, what's the meaning, and what are they? Kata-kata apa aja yang termasuk dalam kelompok model auxiliary. A model auxiliary is verb that comes before the main verb and is used to modify the meaning of the verb. Maksudnya adalah model auxiliary itu adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut, gitu loh. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengekspresikan willingness atau kemampuan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Nah, kata kerja bantu ini atau model auxiliary ini adalah, contohnya adalah ini. Can, could, may, might, must, ought to, shall, or should, will, or would. Gitu ya. Oke. Next. Pertama yang akan kita bahas adalah model of request atau untuk membuat kalimat permintaan atau request, ya. Pertama, subjeknya itu sebagai I dulu. Make a polite request with I as the subject. Models yang dipakai adalah may I, could I, and can I. Sampelnya begini. Untuk may I borrow your pen? Could I borrow your pen, please? Gitu ya. May I and could I are used to request permission. They are equally polite. Jadi, untuk may I dan could I sendiri itu memiliki tingkat kesopanan yang sama. Setara, gitu ya. Beda dengan can I. Contohnya, can I borrow your pen? Can I di sini digunakan untuk informally to request permission. Jadi untuk membuat pernyataan atau permintaan tolong akan sesuatu, tapi dalam konteks suasana yang casual atau informal. Dan biasanya itu kalau can I itu digunakan dengan orang-orang yang kita tuh udah kenal banget sama mereka, kenal dekat dengan mereka. Seperti teman, sepermainan gitu ya. Kenapa? Karena can I sendiri itu jika dibandingkan dengan could dan may, itu tingkat kesopanannya itu adanya di bawah gitu. Oke, you got it? Oke, jadi can I is usually not considered as polite as may I or could I. Jadi dianggapnya atau berada di tingkat lebih bawah standar kesopanannya dibanding may sama could. Oke. Yang kedua yaitu adalah polite request with you as the subject. Subjeknya itu adalah you. Models yang kita pakai di sini adalah would you, will you. Satu-satu ya. Sample of request, look at the point A. Will you check the email? Will you please check the email? The meaning of would you and will you in polite request is the same. Jadi meaningnya itu sama. Would sama will tuh kalau diterjemahkan itu artinya sama. Tapi untuk standar kesopanannya, would you is more common
and is often considered more polite. Jadi would itu kalau dibandingin sama will itu lebih terdengar atau lebih sopanan pakai yang would you. Gitu loh. Oke, sekarang adalah could you. Contohnya, in point C, could you check the email? Okay, basically, could you and would you have the same meaning. The difference is slight. Jadi pada dasarnya could you dan would you itu memiliki arti yang sama. Kalau dipikirin secara perbedaan, bedanya tuh tipis banget gitu loh. Coba kita break down satu-satu ya. Kalau would you itu artinya do you want to do this please? Kalau kita pakai would you, ntar aku highlight dulu. Sini nih, kita lagi ngomongin sebelah sini. Oke. Kalau kita pakai would you itu artinya do you want to do this please? Kamu mau nggak melakukan hal ini gitu. Ya, kamu mau nggak melakukan hal yang ini? Would you? Tapi kalau could you artinya do you want to do this please? And is it possible for you to do this? Jadi kalau could you itu kalau diartikannya, kamu bisa nggak sih melakukan ini? Bisa tolongin aku ini nggak sih? Gitu loh. Bedanya tipis ya. Jadi kalau could you itu artinya ada kemungkinan orang itu bisa melakukan hal tersebut atau tidak bisa gitu. Kalau would you itu maukah kamu? Kalau could you bisakah kamu? Gitu ya. Artinya sih tipis bedanya. Paham? Paham nggak? Oke, paham lah ya. Chill, kecil banget. Yang terakhir itu adalah can you check the email on point D? Nah, seperti yang tadi, can you is often used informally. It usually sound less polite than could you or would you. Jadi sama yang tadi yang udah kita bahas. Kalau penggunaan can itu biasanya digunakan dalam konteks yang lebih casual, lebih informal kepada orang-orang yang sudah kita kenal baik gitu. Memang sih kalau misalkan kita ingat-ingat kalau untuk pernyataan sesuatu itu tuh seolah-olah past tense itu lebih bisa dianggap bentuk past itu lebih menunjukkan tingkat kesopanan. Contohnya ya tadi yang could you bla 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 bla, would you bla 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 bla. Terus kayak misalkan kita mau introduce yourself gitu kan dalam situasi formal, kita kata yang kita pilih itu biasanya I would like to introduce myself gitu kan, bukan I will gitu. Karena memang would sama will itu lebih terdengar sopanan pakai would gitu loh. Oke ya, kita move on to the next slide. Nah, tadi sudah ngomongin request. Sekarang kita ngomongin tentang models of permission. Di model of permission ini artinya kita memberikan persetujuan atau izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Di model permission ini kita menggunakan modelnya itu can dan may, tapi tidak menggunakan term could. Okay? The difference between them is the same as in previous example. May is a more formal and polite way of saying that, while can is used in less formal situations. Gitu. Mirip-mirip sih sama tadi. Contoh dari models of permission yaitu satu, you can come with us. Kamu bisa ikut dengan kita. Atau yang menggunakan model may yaitu you may go home now if you like. Kamu boleh pulang kok kalau kamu mau. You can come, you may go. Tapi ingat, untuk models of permission tidak boleh menggunakan could. Ya, ini adalah typical response. Look at the diagram. Typical response-nya itu ada dua, acceptance atau kalian menerima, atau refuses atau menolak. Contohnya, yes you can. Yes, of course. Yes, no problem.
Refusesnya, no, sorry, you can't. Or, I'm afraid not. Gitu. Next. Yang ketiga adalah pembahasan tentang model verbs to offer help, atau gampangannya adalah expressing offers. Ada 3 kolom ya di sini. Expressing offernya, may I help you. Modelnya apa coba? May kan? Oke, betul. May I help you, modelnya menggunakan may I. Kalau kita mau accepting offers, mau menerima penawaran tersebut, salah satu contoh kalimatnya, yes please. If you want to refuse the offers, you can say, no, thanks, I'm okay. Oke, kita lihat contoh nomor 2. What can I do for you? Model yang dipakai apa? Can kan? Yes, that's right, can. Ini dia. Nah, kalau kita mau accept penawarannya dia, kita bisa bilang yes of course. If you want to refuse, you can say no thanks, I can manage. Ini contoh-contoh aja sih, contoh-contoh penggunaan kalimat. Yang ketiga, can I help you carry those bags? Modelnya apa? Can, very good. This is the way if you want to accept the offers, thanks, that's very kind of you. Refuse, thank you, don't bother really. Gitu. The next is, would you like me to help you? Ketinggalan tanda tanya, maafkan. Sorry, ketinggalan tanda tanyanya itu. Harusnya ada tanda tanyanya. If you want to accept the offers, you can say yes, certainly. Kalau nggak bisa atau ingin menolak, you can say, no thanks, that's alright. The last is there anything that I can do to help? Thank you very much, I do really appreciate it. If you want to refuse, that's very kind, but I can handle it. Thank you. Gitu ya. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang biasa digunakan untuk situasi tersebut. Ya. Next. Oke, kalau yang sudah saya bahas tadi dikemas dalam bentuk suatu picture, dikemas dalam bentuk gambar, kita peroleh seperti ini. Nah, jadi ada asking for permission yang sebelah sini, yang sini adalah giving permission. Oh, ini adalah giving permission, and then saying someone has a permission. Jadi 3 kelompok ya. Semakin si arrow-nya panahnya ke atas, artinya dia lebih formal. Semakin ke bawah, tingkat kesopanannya itu berkurang. Maksudnya gini, semakin ke bawah itu menunjukkan konteks suasananya tuh lebih casual gitu. May I ask question? Could I sit here? Can I use your pencil? Dan seterusnya. Kita bisa lihat contoh di situ ya. Oke, cepat aja ya. Next. Oke, the brief summary. The brief summary ya seperti tadi. Ini adalah contoh-contoh kalau kita mau offering the help, granting for request. Granting itu maksudnya menerima, atau refusing help atau menolaknya. Is there anything I can do for you? Sure. No, thank you. What can I do to you? Sorry, what can I do to help you? Blah blah blah. May I help you? Would you like any help? Let me help you, dan seterusnya. Refusing help-nya juga banyak. Ada I can take it, sorry. That's a very kind of you, but I can handle it by myself. Or no, don't bother really. Mirip-mirip sama yang tadi udah dibahas ya. Oke, dalam slide ini adalah kita ingin practice untuk membuat sebuah dialog antara student A sama student B, ya. Student A-nya adalah membuat pernyataan a polite request berdasarkan situasi yang diberikan, dan student B-nya itu memberikan respon dari situasi yang disampaikan oleh student A.
Number 1, you are at your friend's apartment, you want to use telephone. Kamu ada di apartemen teman kamu lagi nggak ada, atau sorry, you are at your friend's apartment, you want to use telephone. Kamu pengen pinjam telepon gitu loh, tapi kamu lagi ada di apartemen temanmu. Keder sampean. Number 2, you want to leave class early, you are speaking to your instructor. Jadi Anda ingin meninggalkan kelas secepatnya dan Anda ingin kamu pengen mengucapkan izin kepada si guru tersebut. Number 3, you want to make an appointment to see Dr. Ken, you are speaking to her secretary. Pengen membuat janji sama Dr. Ken dan kamu berbicara kepada sekretarisnya. Number 4, you are at the library, you see your friends talk loudly. Situasinya kamu ada di sebuah perpustakaan dan ada teman kamu nih lagi berisik banget gitu lah. Gimana cara make a polite request-nya? Dan yang terakhir adalah your plane leaves at 6 p.m. tomorrow. You want your friend to take you to the airport. Kamu mau melakukan penerbangan besok jam 6 dan kamu kepengen temenmu tuh nganterin kamu ke airport. Oke, I give you the time. Silahkan practice. Oke, next. Satu lagi, ini adalah make a polite offers. Yang tadi adalah request, sekarang adalah offers. Sama prinsipnya adalah membuat dialog terhadap situasi yang diberikan, dan student B-nya adalah memberikan typical respond, jawaban dari situasi yang disampaikan oleh student A. Yang pertama, you see your friend is looking for something. Kamu melihat teman kamu tuh lagi kebingungan mencari sesuatu, gitu ya. Number 2, when you go camping with your friend, you see someone lost in forest. Ketika kamu lagi pergi camping sama teman-teman, kamu ngeliat ada orang yang tersesat di hutan itu, gitu loh. Kamu ingin menawarkan bantuan atau menawarkan menawarkan bantuan kepada dia. And azan nih, sorry ya, kita tanggung sedikit lagi, nabrak aja. Number 3, when in a food store, someone in front of you lost their wallet and couldn't pay. Nah, sekarang kamu lagi beli makan di sebuah food store dan tiba-tiba orang di depanmu tuh yang lagi ngantri kehilangan dompetnya dan dia nggak bisa bayar. You want to offer something to him or her. Gimana ya? And number 4, you see an old granny want to cross the road. Kamu melihat seorang nenek tua ingin menyeberang jalan, yang sedang kebingungan ingin menyeberangi sebuah jalan. Dan yang terakhir adalah number 5, your roommate says to you that tomorrow is her job's interview, but she doesn't know the office location. Teman sekamarmu memberitahumu bahwa besok tuh ada interview kerjanya dia, tapi dia tidak tahu lokasi kantor tepatnya tuh di mana. Oke, gampang ya. Yuk, practice. Kalau kalian sudah practice, boleh you can drop your comment below. Kita share together, we can discuss together. Okay. Okay, well, I guess enough for today. I hope that you can understand all the material that I have explained to you. And don't forget to practice, because practice makes perfect. Okay, see you in the next video and bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.